Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satya Mahendra dengan G0025227 dari kelompok SGD A4. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi. Nah, jadi yang pertama itu pada topik pertama itu ada skenario. Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulatio. Nah, yang pertama itu ada dari osa dulu, osa tulang vertebrae itu tulang belakang atau columna vertebralis terdiri atas 33 vertebrae atau tulang belakang. Di antaranya ada 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, dan 5 vertebrae lumbalis. Yang terakhir juga ada 5 vertebrae sacralis yang dilebur menjadi satu dengan sebutan os sacrum, serta 4 vertebrae coccygeus yang dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Nah, di sini ada columna vertebralis ini. Nah, os vertebrae itu termasuk dalam os irregular. Nah, struktur kolumna vertebralis ini fleksibel karena kolumna vertebralis bersegmen-segmen dan tersusun dari vertebrae sendi-sendi dan bantalan fibrocartilago yang disebut discus intervertebralis. Nah, lalu ada yang pertama itu vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis ini terdiri dari vertebrae costae tipikal, vertebrae costae 3 sampai vertebrae costae 6. Lalu ada os atlas, lalu ada os aksis, dan ada prominent. Lalu lanjut ada di vertebrae thorax. Nah, di vertebrae thorax ini korpusnya itu berbentuk seperti jantung, lalu ada foramen vertebrae kecil dan vertebrale kecil dan bulat, lalu ada processus spinosus panjang dan miring ke bawah. Nah, khusus untuk vertebrae thorax 12, processus transversus terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior, yaitu processus mammillaris, tuberculum inferior, dan tuberculum lateralis. Nah, lalu selanjutnya ada vertebrae lumbalis. Nah, vertebrae lumbalis ini korpusnya besar seperti ginjal dan memiliki foramen transversalium, foramina vertebrae-nya seperti segitiga, dan pediculus kuat, laminanya tebal. Nah, khusus untuk vertebrae lumbalis 5 itu memiliki processus spinosus kecil, bagian ventral korpus lebih rendah daripada bagian dorsal dan kadang melekat pada sacrum. Nah, pada vertebrae lumbalis 5 ini juga terdapat pelekatan iliolumbale. Nah, lanjut ada vertebrae sacralis. Nah, di vertebrae sacralis ini itu yang anterior itu ada dari foramen intervertebrale itu dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis. Lalu ada bagian linea transversa. Nah, lalu di bagian yang crista sacralis mediana ada crista sacralis mediana, ada crista sacralis lateral, ada foramina sacralia posterior. Nah, di sini tuh tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Lalu ada bagian facies arteriosus ossi sacri, yaitu yang nah, pada bagian ini itu merupakan suatu dataran sendi yang nantinya akan bersendi dengan facies articularis ossis ilii itu articulatio sacroiliaca. Nah, lanjut yang terakhir
Lanjut ada vertebrae coccygeae. Nah, vertebrae coccygeae ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada Conococcygeum, vertebra coccygia 1, vertebra coccygia 2, lalu ada vertebrae coccygia 3 sampai 5. Yang 3, 4 dan 5. Lalu ada Conococcygeum, ada vertebrae coccygia 1, lalu ada sama ini vertebrae coccygia 2 sampai 4 nih. Lalu lanjut ada diskus intervertebralis. Nah, di sini itu bangunannya itu berbentuk seperti piringan atau kaset ya. Nah, lalu ada annulus fibrosus ini. Nah, di sini cincin kolagennya tersusun atas jaringan fibrokartilage dan membatasi rotasi antar vertebrae. Lalu ada nukleus pulposus, itu sifatnya setengah cair dan mempermudah pergerakan kolumna vertebralis. Nah, lesi pada bagian ini sering menyebabkan keadaan berupa hernia diskus intervertebralis, di mana menyebabkan terjepitnya saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Lalu ada artikulasio intervertebralis. Lalu ada juga artikulasio zigopovialis. Lalu lanjut ada artikulasio atlanto-occipitalis dan artikulasio atlanto-axiale. Nah, di sini ada bagian-bagian pentingnya. Terutama ada artikulasio atlanto-occipitalisnya itu yang bagian sini. Lalu ada juga artikulasio atlanto-axialis lateralis. Lanjut yang terakhir ada ligamentanya, itu ada beberapa bagian penting yang di kotak-kotak ini. Lalu ligamentum longitudinal anterius itu mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Nah, ligamentum longitudinal yang posterior itu mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Nah, jadi lanjut untuk topik yang kedua. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, jadi untuk pengertian dari plexus brachialis itu sebelumnya adalah jaringan yang merupakan hubungan dari syaraf spinal atau spinal nervus spinal segmen C5 sampai T1. Nah, plexus ini berfungsi menginervasi atau memberi suplai saraf ke bahu, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Nah, jadi rangkaian atau urutan susunan plexus brachialis itu yang pertama itu ada roots, trunks, divisions, cords, dan branch. Yang pertama itu roots atau akar. Nah, ini berasal dari ramus anterior saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1 dari bagian sini. Nah, akar-akar ini melewati antara otot scanellus anterior dan scanellus medius. Nah, bagian yang kedua itu ada batang atau trunk. Nah, yang bagian atas itu ada upper trunk yang bagian superior. Nah, itu ada C5 dan C6, itu dapat memberi cabang ke saraf suprascapular dan nervus subclavius. Nah, yang bagian tengah ada C7 ini. Nah, ini akan langsung lanjutkan akar C7. Nah, yang bagian paling bawah itu ada C8 dan T1 ini terletak di belakang arteri subclavia. Nah, yang ketiga ada divisi. Nah, itu masing-masing
Tulangnya itu bercabang menjadi dua. Nah, jadi yang di bagian sini itu yaitu ada divisi anterior dan divisi posterior. Totalnya itu ada 6 divisi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk fungsinya sendiri itu divisi anterior itu melayani otot flexor di bagian depan lengan. Nah, yang divisi posterior itu melayani otot ekstensor ya, bagian belakang lengan. Nah, yang terakhir itu ada cors atau cordanya. Yang keempat itu ada cors atau cordanya. Itu divisi-divisi tersebut bergabung kembali membentuk 3 korda. Nah, jadi yang bagian sini itu. Nah, korda yang pertama itu ada korda lateral. Nah, itu gabungan dari divisi anterior tengah atas dan tengah, yaitu C5 sampai C7. Cabang utamanya itu ada nervus musculocutaneus, cabang lateral median nerve. Nah, lalu ada korda posterior. Nah, itu gabungan dari semua divisi posterior, itu C5 sampai T1. Nah, ini tuh cabang utamanya ada nervus axillaris dan radialis. Yang terakhir ada korda medial, yaitu kelanjutan dari divisi anterior terang bawah C8 sampai T1. Nah, ini itu cabang utamanya nervus ulnaris, cabang medial median nerve. Nah, lalu yang terakhir itu ada cabang terminal atau branchesnya itu dari 3 korda ini muncul cabang utama. Itu ada korda asalnya, itu ada pertama korda lateral. Cabang terminalnya ada nervus musculocutaneus. Nah, daerah inervasinya itu ada otot flexor lengan atas, terdiri dari bicep brachialis dan coracobrachialis. Lalu selanjutnya ada yang bagian lateral dan korda medial, itu cabang terminalnya nervus medianus, dan daerah inervasinya itu sebagian besar otot flexor lengan bawah dan otot tangan lateral. Lalu selanjutnya ada korda medial. Nah, itu cabang terminalnya ada nervus ulnaris. Untuk daerah inervasinya itu ada otot intrinsik tangan dan sebagian otot flexor lengan bawah. Lalu ada korda posterior. Nah, itu cabang terminalnya ada nervus axillaris dan daerah inervasinya itu ada otot deltoid dan teres minor. Lalu yang terakhir ada korda posterior yang bagian cabang terminal nervus radialis. Nah, ini daerah inervasinya ada otot ekstensor lengan dan lengan bawah. Lalu lanjut ke topik yang terakhir, itu topik yang ketiga. Nah, Minho 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Nah, jadi yang pertama itu pada regiofemur atau pars vibra membri inferioris. Nah, regiofemur ini terdiri atas 3 pas, diantaranya ada epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Nah, di os femur ini terdapat beberapa bagian. Nah, di os femur ini terdiri dari terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ada column femoris, lalu yang kedua ada fossa trochanterica di bagian sini, lalu ada trochanter mayor di nomor 3, nomor 4 itu ada fovea capitis femoris, nomor 5 ada caput femoris, lalu nomor 6 ada column femoris, nomor 7 ada linea intertrochanterica, nomor 8 ada trochanter minor, nomor 9 ada corpus femoris, nomor 10 ada tuberculum adductorium, nomor 11 ada epicondylus medialis, nomor 12 ada fascies patellaris, nomor 13 ada epicondylus lateralis, nomor 14 ada linea pactinea, nomor 15 ada tuberculum quadratum, nomor 16 ada crista
Vista intertrochanterica. Nomor 17 ada trochanter tertirus. Nomor 18 ada tuberositas glutea. Nomor 19 ada lubium lateral. Nomor 20 ada labium medial. Nomor 21 ada linea supracondylaris lateralis. Nomor 22 ada linea supracondylaris medialis. Nomor 23 ada fascia popliteal. Nomor 24 ada opicondylaris lateralis. Nomor 25 ada condylaris lateralis. Nomor 26 ada fossa intercondylaris. Nomor 27 ada linea intercondylaris. Dan yang terakhir itu ada condyles medialis. Nah, jadi ada musculus radiofemur. Nah, itu ada yang namanya musculus iliopsoas. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua musculus, yaitu ada musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Nah, pada origonya ini ada fossa iliaca pada musculus iliacus, dan pada musculus psoas mayor et minor itu ada processus transversus corpus discus intervertebralis vertebra thorax 12 sampai vertebra lumbal 5. Lalu ada insertionnya itu ada trochanter minor femoris, nervasinya itu ada nervus femoralis dan plexus lumbalis, nervasanya ada arteri femoralis. Lanjut ke musculus quadriceps femoris. Nah, di sini ada musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius. Jadi di sini ada origo dari musculus rectus femoris itu ada caput lurus dan caput refleksi. Lalu yang di vastus medialis itu ujung atas dan batang femur. Lalu yang musculus vastus lateralis itu ada origonya itu septum fascia lateral dalam. Lalu yang musculus vastus intermedius itu origonya fascia anterior dan lateral dari batang femur. Nah, lanjut ke ini sama. Lalu lanjut ke regio femoralis media. Nah, di sini ada beberapa musculus juga, yaitu pertama ada musculus gracilis. Lalu ada di musculus gracilis ini origonya ada ramus inferior os pubis dan ramus os sisi ichi. Lalu ada musculus adductor longus. Nah, di sini origonya itu corpus osis pubis. Lalu ada musculus adductor brevis, itu origonya ramus inferior osis pubis. Lalu ada musculus adductor magnus, ini origonya ramus inferior os pubis dan ramus osis ichi, dan ada tuber ischiadicum. Lalu ada musculus obturatorius externa, itu origonya fascia externa membrana obturatoria. Lalu yang terakhir ada musculus pectineus. Nah, ini origonya ramus superior osis pubis. Insertionnya ada ini dan nervasinya ada ini. Nah, lanjut ke regio femoralis posterior. Nah, di sini ada musculus bicep femoris caput longum. Origonya itu tuber ischiadicum linea aspera, insertionnya caput fibula. Dan nervasinya itu ada nervus tibialis, nervus peroneus communis, dan selanjutnya ada musculus bicep caput brevis. Nah, di sini origonya itu ada linea aspera. Lalu untuk selanjutnya ada musculus semitendinosus, origonya tuber ischiadicum, insertionnya fascialis medialis tibia bagian atas. Lalu inervasinya itu di nervus tibialis. Lalu ada musculus semimembranosus. Nah, itu insertionnya ada di condylus medialis tibia. Nah, lanjut ke inervasinya itu ada plexus lumbalis, yaitu di bagian inguinal dan paha. Nah, jadi plexus lumbalis ini yang paling penting ada nervus femoralis dan nervus obturatorius. Nah, di nervus femoralis ini itu yang membuat motorik, itu ada otot ventral pinggul dan paha, atau flexor pinggul dan extensor lutut. Nah, yang bagian sensorik itu ada sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Nah, lalu ada nervus obturatorius, itu untuk yang gerak motorik itu ada otot adduktor. Untuk yang sensorik ada sisi medial paha. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.